Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini di apresiasi budaya lokal dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami yang hadir di studio Pro 4 RRI Makassar. Hari ini kita akan berbicara bersama narasumber, ada Bapak Darmawan Denasa. Beliau adalah pemilik Rumah Hijau Denasa dan topik kita adalah menyelamatkan budaya, seni, dan tradisi melalui konservasi keanekaragaman hayati. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Denasa. Boleh panggil Denasa saja. Oke, Denasa apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Denasa, nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan topik kita, menyelamatkan budaya, seni, dan tradisi melalui konservasi keanekaragaman hayati. Saat lagi ya Denasa. Baik. Kita akan dengarkan dulu satu kelem berikut ini. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. satu Prado untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah, Mar, apa
Aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI siap menjadi mitra pembangunan, menyampaikan informasi pada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini, sahabat budaya, dan alhamdulillah kita sudah bersama Bapak Darmawan Denasa, pemilik Rumah Hijau Denasa, dan alhamdulillah kita akan berbicara lebih jauh tentang mengenai menyelamatkan budaya, seni, dan tradisi melalui konservasi keanekaragaman hayati. Baik, Denasa, kalau bicara tentang hayati, pasti nih masyarakat juga ingin tahu sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Silakan, Denasa. Baik, Mbak Anti. Jadi keanekaragaman hayati itu dikenal juga dengan nama biodiversity. Jadi hewan dan tumbuhan, ya, atau makhluk yang lain, ya, karena akan ada juga mikroorganisme dan yang lain itu ya, yang hidup dan berkembang di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita itulah keanekaragaman hayati. Contohnya apa itu, Pak? Ya, kalau misalnya di RRI ini ada
pohon ya, jenis-jenis pohon apa yang ada di sekitar sini ya, di sekitar mungkin sampai ke Benteng Jumpandang dan depannya, burung apa yang ada. Ya, terus ya pasti mungkin ada semut, ada apa. Itu keanekaragaman hayati. Oh iya, oke. Ya. Oke, itu namanya. Jadi hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Itu keanekaragaman hayati. Oke, baik. Baik. Nah, Denasa, kalau bicara tentang keanekaragaman hayati, ini juga pasti menyangkut dalam seni, ada juga budayanya di dalamnya, Baik. dan juga tradisi. Ya. Nah, bagaimana Denasa itu melihat keterkaitan antara kelestarian keanekaragaman hayati dengan kelangsungan tradisi adat di wilayah tertentu? Oh, sangat berkaitan, hampir semuanya ya. Iya. Sebelum melangkah menjawab itu, kita saja ini Iya. bisa hidup seperti ini, berkembang dan lahir itu karena keanekaragaman hayati. Yang kita makan tiap hari nasi, itu keanekaragaman hayati dari tumbuhan. Ikan itu dari hewan, ya tidak. Daging kita makan dari mana? Ya dari ayam, dari sapi, dari kambing, itu keanekaragaman hayati. Jadi jangankan seni budaya dan tradisi, hal-hal yang substansi untuk menghidupi kita itu penuh dengan keanekaragaman hayati semuanya. Betul. Yang kita pakai bahkan iya juga. Ya coba kita pikir, lipas sabe dari mana dibuatnya? Itu kan dibuat dari ulat sutra yang makan daun murbei, ya tidak? Betul. Jadi sangat terkait. Iya. Contoh, saya kasih contoh ya yang umum. Kalau ada orang menikah, ada irang-irang kan? Betul. Dan itu dibawa apa? Pisang satu tandan, Ya. tebu satu batang, Oke. batang pisang muda. Ya. Coba lihat semua, hampir semuanya. Dan kue-kue yang dibuat itu dari mana? Kalau dia kue-kue yang manis-manis, itu pasti dibuat dari mana? Mungkin gula merah. Ya. Gula sendiri dari mana? Dari tebu. Jadi apa ya? Iya, apa yang lepas kira-kira dari hidup kita dengan keanekaragaman hayati? Dan yang keren itu adalah Ya. kita adalah negara kedua di dunia dengan keanekaragaman hayati terbesar. Iya. Ya, yang mengalahkan kita cuma Brasil. Tapi sadar tidak dengan posisi kita, dengan potensi itu? Berapa banyak orang Indonesia tidak sadar bahwa itu adalah potensi besar. Itu adalah sumber daya yang besar yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita bersama. Itu, jadi sangat terkait. Alat musik, coba beda. Apa alat musik apa? Orang Makassar suka dengan pui-pui. Tahu tidak pui-pui buat dari mana? Itu dari kayu, ya. Terus gendang. Gendang dibuat dari apa? Dari kayu dari kayu angsana. Terus kulitnya dari kulit, yang juga dari hewan, ya tidak. betul. Terus pemukulnya itu dari tanduk kerbau. Apa yang lepas dari keanekaragaman hayati? Iya. Kita sadar tidak? Terus misalnya kerbau yang sekarang sudah langka, atau nanti punah misalnya, atau tidak ada. Terus kita bikin apa dari pemukul gendang itu? Pui-pui dan segala macam. Karena ada beberapa jenis spesies tanaman yang atau ada beberapa alat musik atau alat tradisi yang secara spesifik hanya itu yang bisa digunakan untuk membuat alat musik atau dalam tradisi. Ya tidak? Iya, betul. Banyak. Ayam itu macam-macam, tapi dalam kondisi tertentu orang mencari ayam kayak ini. Saya baru mendapatkan ternyata habis panen itu banyak orang mencari ayam tertentu. Dan harganya coba mungkin Mbak Yanti lihat ya, sekarang ini beberapa ini harga ayam itu meningkat. Tambah mahal. Betul. Tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Karena banyak sekarang orang membuat ritual. Oh iya, oke. Itu. Untuk apa membuat ritual itu, Pak? Ya, ada yang mengatakan syukuran karena panennya bagus, ada yang melakukan syukuran karena baru selesai puasa dan seterusnya. Iya, oke. Itu semua dengan hayati itu Ya, sendiri, Pak, dia dari dengan bumi hayati. ya, dari alam itu sendiri. Ya. Oke, baik, Pak, kembali lagi. Kalau bicara mengenai kepunahan spesies tadi yang Bapak katakan tertentu, ya hewan atau tumbuhan mungkin, Baik. ini dapat menyebabkan hilangnya sebuah warisan budaya tak benda. Apakah itu betul akan kejadian? Akan seperti itu. Bukan hanya yang tak benda, yang benda pun akan hilang. Iya, Jadi seperti sampaikan ya, di bawah Karaing itu ada yang namanya tikus lompo batang. Di kaki gunung bawah Karaing ada lompo batang, ada namanya tikus lompo batang. Dulu itu dipakai untuk ritual. Tapi ritual itu sekarang sudah tidak ada karena tikusnya juga sudah langka. Ya, contohnya juga yang ada di provinsi tetangga kita di Sulawesi ya, di Gorontalo. Ada ritual yang mempersembahkan telur burung maleo. Salah satu fauna itu maleo itu megafauna Sulawesi. Jadi maleo itu hewan endemik Sulawesi. Dan itu
karena agak susah dapat sekarang kan, karena perburuan, pengambilan telur. Manusia saja tidak memburu telur maleo, itu terancam dengan predator alamiahnya kayak biawak dan seterusnya. Mungkin kondisi alam, karena kan dia maleo itu kalau bertelur dia menggali tanah sampai 2 meter turun dan mengukur suhunya harus tepat, karena dia mengerami, bumi yang mengerami, dia rami di dalam tanah. Nanti setelah menetas anaknya muncul ke permukaan dengan sendiri, lalu langsung bisa pergi loncat. Iya. Dalam kondisi itu saja tantangannya besar, apalagi kalau diikuti dengan perburuan yang over capacity, jadi berlebihan. Itu bisa memicu kepunahan yang lebih cepat. Apalagi areanya kan ada alih fungsi lahan. Ini baru satu alih fungsi lahan. Jadi dia bertelur di satu tempat, lalu kemudian itu berubah fungsinya, semakin cepat punahnya. Oke. Itu. Baik, Pak, kita jeda dulu dan rasa kita ikuti dulu yang berikut ini. Harus nggak ke silent gini?
Kita melanjutkan perbincangan kita malam hari ini, sahabat budaya, dan saya masih bersama Denasa. Beliau sudah tadi menjawab beberapa pertanyaan dari kita malam hari ini, sahabat budaya. Nah, Pak Denasa, kalau tadi sempat kita bilang tumbuhan, hewan itu adalah juga salah satu keanekaragaman hayati yang kita gunakan untuk beberapa kebutuhan hidup dari manusia itu sendiri atau kita sendiri sebagai manusia. Nah, sebenarnya sejauh mana Pak pengetahuan lokal masyarakat adat berperan dalam menjaga ekosistem yang menjadi sumber inspirasi seni dan budaya mereka, terutama kalau kita bisa melihat di Kajang ya contohnya, atau ada daerah lain yang bisa Bapak ceritakan tentang hal ini. Silakan Denasa. Ya, jadi kalau yang kita ambil contoh di Amatoa ya, Amatoa. Tentang pengetahuan mereka atau apa yang mereka, karena mungkin mereka salah satu contoh terbaik kalau di selatan ya, menjaga tradisi, mempertahankan budaya. Saya pikir itu salah satu contoh terbaik lah. Jadi misalnya mereka pakai pewarna alam yang dari tanaman bernama tarum untuk mendapatkan warna, sebenarnya itu bukan warna hitam. Jadi kalau dia pakai tarum itu bukan warna hitam, itu biru, paling biru, sehingga seolah-olah hitam. Namanya indigo. Iya, dan itu mereka tanam memang di pinggir rumah mereka, menjaga air. Pohon itu. Tanaman itu, ya jadi bukan pohon, dia perdu. Perdu. Iya, kami konservasi di Denasa ada tanamannya. Kami tanam sudah puluhan. Iya, kami jadikan sebagai sumber dan media ajar. Jadi kami ajarkan ke orang-orang datang bahwa ini yang dipakai oleh orang-orang di Amatoa mendapatkan warna. Untuk mewarnai benang. Jadi kalau lihat gitu sarung dari Kajang, biasanya ada satu lembar itu bukan warna biru tua tapi biru muda. Iya, satu garis lurus. Lihat Maki, ada. Iya ada, satu garis lurus itu dan karena itu kecil. Karena jadi dia tuh pakai indigo sebenarnya. Biru, paling biru dari terlihat hitam. Tapi itu pewarna alam. Iya, dan mereka menanamnya. Mengapa menanam? Karena butuh. Dan itulah sebenarnya bagian dari konservasi. Seperti itu. Kalau kami mengkonservasinya untuk kemudian sebagai bahan edukasi dan juga kami kembangkan karena bukan hanya sebagai bahan untuk pewarna, bisa untuk obat dan lain-lain. Kemudian masih banyak sebenarnya ya kalau di sana itu kayak menjaga air. Kayak di dekat sana di sini Malino. Di Malino itu kan dataran tinggi. Pada musim kemarau susah dapat air. Salah satu tradisinya adalah harus menjaga mata air. Kalau tidak ada mata air mereka tidak bisa berkebun. Dan mungkin itu menggali sumur dalam karena itu kan dalamnya sampai ratusan meter, mungkin bahkan sampai 500 meter, bahkan 1 kilo gitu turun kan. Karena ketinggiannya dari kita kan sampai 1000 lebih meter MDPL. Kita ini di MDPL. Di depan kita ini laut. Ya, kalau mereka itu tinggi. Maka mata air itu salah satunya. Sebenarnya harus sadar mereka itu harus menjaga hutan. Kalau mereka tidak menjaga hutan, bukan hanya mereka yang tidak selamat. Kita tahu siapa saja yang tidak selamat. Makassar, Maros, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan Separuh Bone. Karena semua sumber mata air gunung itu dari 2 gunung itu, Lompobatan dan Bawakaraeng. Jadi kalau itu terancam, maka itu berbahaya untuk kita. Tapi kita juga tidak boleh hanya meminta mereka yang bertanggung jawab. Kita juga harus bertanggung jawab karena kita menikmati. Ya tidak? Maka kita harus mungkin sekali-sekali bawa ke sana pohon tanam atau ingat ke mereka bahwa jangan terlalu banyak menggunakan pestisida yang bisa merusak tanah dan air. Kan kemana nanti jadinya kalau hujan? Akan dibawakan dari hujan dari saluran kecil ke sungai kecil, nanti ketemunya di Sungai Jeneberang kalau di Makassar. Kemana nantinya itu? Ke kita. Kalau tidak makan langsung, kemana nanti muaranya itu air? Ke laut. Laut ketemu siapa? Ikan, cumi, udang, dan kepiting. Ditangkap nelayan lalu dijual di pasar, ketemu siapa? Manusia. Lalu siapa yang makan? Kita. Itulah kenapa. Jadi bumi itu ini kosmo. Satu peristiwa kecil di luar sana itu berpengaruh ke tempat lain di bumi ini. Jadi jangan tidak ikut peduli, harus peduli. Iya, jadi ini substansi sebenarnya ini bukan hanya persoalan seni, budaya dan tradisi. Ini persoalan keberlanjutan kita sebagai makhluk hidup di muka bumi. Dan kitalah ini khalifahnya, pemimpinnya. Dan kalau pemimpinnya tidak benar, maka semuanya akan rusak. Ya tidak? Iya, cocok. Gitu. Iya, oke, baiklah. Penjelasannya
apa ya, kalau melihat ini bahwa Denasa bilang kita harus melindungi bumi dan seisinya seperti itu. Karena kita yang menikmati juga sendiri ya Denasa. Ya, karena kalau kita ikut idenya Elon Musk kita akan tidak bisa kan, karena hanya orang kaya raya yang bisa pindah ke Mars. Dan itu pun belum ada sekarang kan. Mau kemana kalau tidak di bumi coba? Nggak bisa juga, mau kita taruh mata di mana Denasa. Oke, baik Denasa. Banyak karya seni tradisional seperti ukiran, tenunan, atau alat musik lah yang tadi sempat kita di awal mengatakan menggunakan bahan dari alam. Nah, bagaimana sebenarnya strategi konservasi agar bahan-bahan ini tetap tersedia tanpa merusak populasi alam liar atau populasi alam lah yang mungkin tidak dikonservasi begitu ya, tidak dijaga oleh pemerintah. Silakan. Sebenarnya tidak ada lagi yang tidak dilindungi di Sulawesi. Sulawesi adalah pulau terbesar di Wallacea dan semua jenis spesiesnya itu unik-unik dan semua sudah terancam. Tapi pertanyaan itu tadi misalnya ya, suku yang paling keren mengukir bukan hanya di selatan tapi di Sulawesi adalah Toraja. Ya, sepakat? Betul. Sepakat. Iya, dongkolannya diukir, apapun diukir ya tidak. Petinya diukir. Iya, semuanya diukir dan bahan utamanya itu bernama kayu uru. Jadi mereka itu mengukur. Jadi identiknya itu bernama kayu uru. Salah satu kayu yang lokal Sulawesi ya. Dia itu cempaka putih kasar itu nama terkenal yang lebih dikenal secara luas di luar. Dan itu sebenarnya tidak boleh lagi ambil di alam. Hampir semua alam tempat itu kita sudah dikonservasi. Tidak boleh lagi sebenarnya. Kalaupun ada yang sampai masuk ambil ke hutan, itu sebenarnya melanggar. Makanya kalau kita ke Toraja itu di pinggir-pinggir rumah mereka itu sudah mulai menanam uru. Karena mereka sadar di mana lagi mau ambil kalau tidak dari apa dibuat sendiri, ditanam sendiri. Dan kesadaran itu harus menjadi kesadaran kolektif, bukan hanya 1-2 orang yang menanam, tapi kesadaran kita semua. Artinya gini, kalau sempat berwisata ke Toraja, lihat uru, ya harus hormati siapa yang tanam. Tahu bapak hebatnya tanam uru kayak begitu. Karena pemuliaan itu ilahiyah, orang semua suka dimuliakan. Betul. Dan kalau dimuliakan dia akan semangat. Itu. Jadi sebenarnya ini pendidikan dasar sebenarnya kita tinggal di Sulawesi atau di Indonesia. Kita orang Sulawesi harus paham tanaman-tanaman apa yang digunakan. Ya, mau bikin tongkonan bagaimana kalau tidak ada uru? Coba pikir. Betul. Saya tidak suka sebenarnya tongkonan itu yang atapnya dari seng, tidak alamiah. Harusnya tetap pakai. Ada sekarang ya, Pak, masih ada. Bukan banyak. Kan dulu dia pakai bambu talang. Itu bambu yang ruasnya panjang, yang dipakai biasanya lemang, tapi karena bambunya sudah susah dapat, maka dipakailah seng. Dan itu tidak natural, tidak seru gitu. Ya, tidak alamiah. Terpaksa dipakai seng karena anggap seng itu lebih tahan, lebih murah. Ya, tapi padahal tongkonan kalau dikelola yang baik, dibangun yang baik itu akan tahan ratusan tahun dan lebih cantik dilihat kalau dari alamiah kan. Betul. Dan itu bukan hanya itu. Dulu orang tua kita itu menggunakan tibe. Jadi kalau Bayanti ke Malino ada namanya Bulu Tanah. Di sana ada 2 rumah adat. Tahu, pernah ke rumah itu. Lihat atapnya dari bambu kan? Iya, betul. Itu tibe. Kalau kita ke Selayar namanya cibe. Dari bambu. Atapnya dari bambu. Ya, memang tidak mudah karena harus diganti berkali-kali, tapi artistik tidak lihat. Cantik ya. Dan pasti di atas itu dingin, sejuk. Jadi hangat di malam hari, dingin di siang hari. Dan itu lebih bagus, auranya keluar, aromanya kita temukan dan lebih sehat. Cuma karena persoalannya bambu yang zaman dulu kayak dulu ya. Kalau konservasi yang bambu itu kembali ke Toraja, keren mereka. Dia tidak tebang bambunya kalau tidak butuh. Banyak tapi dia tidak tebang kalau tidak butuh. Tapi kalau di daerah sini butuh atau tidak butuh ditebang untuk dijual meskipun belum layak ditebang. Banyak. Dan itu mulai banyak. Kayak tradisi ya. Dari zaman dulu kan kita suka pisang. Semua makanan hebat kita pisang. Mulai dari barongko, pisang pepe, palu butung, pisang ngepe, pisang hijau. Coba pikir. Tapi sekarang itu orang ambil pisangnya belum matang, belum layak diambil, lalu diperam untuk dipaksa matang, ya tidak? Dan itu tidak enak rasanya kan? Tidak sepat. Iya itu, yang seperti itu. Jadi kita harus edukasi mereka, harus ingatkan mereka.
sudah juga tidak layak diambil, kemudian diperam menggunakan perangsang dan perangsangnya itu zat kimia. Sudah tidak enak, beracun. Tapi kita harus makan karena terpaksa. Kalau tidak itu mau pilihan apa? Oke, jadi ini timbal balik. Kita sebagai orang urban tinggal di kota, tinggal di Makassar atau di mana saat itu harus menghargai petani yang tanam. Jangan cuma makan apa karya mereka. Makanya mereka begitu. Bisa dipahami? Kita harus menghargai orang-orang yang di dataran tinggi karena air kita dari sana asalnya, hutan kita di sana. Kalau kita pergi mendaki, jangan buang sampah sembarang, jangan cabut sembarang, jangan merusak, segala macam. Bisa dipahami? Karena kalau itu rusak, bukan hanya Anda yang akan korban. Banyak saudara-saudara kita, orang tua kita, bahkan mungkin orang yang kita cinta jadi korban kalau terjadi bencana. Iya, jadi ini ekologi itu bukan hanya persoalan pemakaian, pemanfaatan. Ekologi itu persoalan masa depan kita tentang bumi yang sekarang mulai berubah. Ngapain kita bisa tidak kita berseni dan berbudaya kalau kita terancam dengan kayak sekarang ini El Nino, kepanasan, angin kencang, hujan, banjir. Siapa yang mau melihat hasil budaya kita kalau banjir? Ada yang lebih penting sebenarnya substansi. Nyawa kita ini yang terancam kalau kita biarkan ini semua. Dan apalagi kalau kita bagian dari yang merusak itu. Nah, itu dia. Kita kan penghuni ya Pak ya. Ya. Itu dia. Bukan yang hanya harus penghuni, kita khalifah, pemimpin. Betul. Tapi kalau pemimpinnya rusak, maka semuanya akan rusak. Oke, baiklah. Baik, Pak, kalau bicara tadi tentang pewarna, juga Bapak sempat tadi sudah menyinggung. Baik. Adakah contoh tradisi atau ritual tertentu yang secara langsung berfungsi sebagai mekanisme pelindung bagi spesies yang terancam punah? Lalu kita ini sebagai makhluk bumi menyeimbangkan kebutuhan seniman akan bahan baku alami, misalnya kayu langka yang tadi sempat Pak Denasa katakan, atau pewarna alami yang Denasa bilang, dengan regulasi perlindungan keanekaragaman hayati. Oke, langsung dua dijawab nih Pak. Dirangkumlah jadi satu. Baik. Sebenarnya ya, sebagian orang yang menggunakan itu hanya menggunakan, tidak cuma tracking dari mana asalnya itu bahan. Bisa dipahami? Orang yang buat gitar yang penting dapat kayunya bagus, dia tidak pernah tahu, tidak mau tahu. Kadang juga tidak ada yang orang yang ada oknum lah yang tidak mau tahu, yang penting dia dapat bahan yang bagus. Bisa dipahami? Kayu terbaik kita itu adalah kayu hitam Sulawesi, Diospyros celebica. Kayu hitam di dunia cuma 2, satu di Afrika, satu di Sulawesi. Dan itu kan dikirim ke luar negeri. Semua produk-produk mewah di luar negeri itu kayak di Jepang, Eropa, dia suka kayu-kayu kita, kayu terbaik. Kelas 1, kayu hitam, uratnya bagus, kekuatannya keren, padat dan seterusnya. Itu kan di Jepang dijadikan sebagai abu untuk orang-orang yang meninggal, kotak dijadikan kotak. Kalau di Papua bilangnya kayu gaharu Pak ya? Beda. Oh, beda. Gaharu beda lagi. Gaharu tapi itu kan itu harum juga ya Pak ya? Beda spesies ya? kalau kayu hitam tidak harum. Oh, dia tidak harum. Kalau Ya, gaharu harum ya Pak? harum. Dia penghasil aroma memang untuk parfum mahal dan segala macam. Dipakai di zaman dulu, di zaman Firaun untuk mengaromai Firaun yang meninggal yang akan disimpan di dalam sarkofagus, kemudian disimpan dalam piramida di zaman dulu, makanya harganya mahal dan seterusnya. Kalau yang kayu hitam kita itu kayu hitam, dia tahan. Mobil-mobil mewah pakai kayu hitam, tempat duduk mewah pakai kayu hitam dan seterusnya. Makanya dia langka, harus dikonservasi. Tapi masih banyak oknum-oknum yang sangat jahat mengambil tanaman-tanaman itu. Kalau kita kehilangan mau dapat di mana? Nah, rumah Denasa sendiri atau rumah hijau Denasa? Kami sudah konservasi. Tanam banyak kayu hitam. Kayaknya perlu ke sana ya kayaknya. Boleh. Kami itu punya 2 tempat Banti, bukan hanya rumah hijau. Di mana saja? Ada lagi di Denasa Botanical Garden, kebun Denasa. Itu lebih luas dari rumah hijau Denasa. Di Dan mana menjadi itu sama, tempatnya? jaraknya hanya 500 meter dari rumah hijau Denasa. Dan sama-sama ada konservasi. Iya. Dan tumbuhan apa saja yang ditanam oleh Denasa dan Banyak. Denasa sendiri atau dengan rekan-rekan yang lain? Kadang kita ajak orang tanam. Oh iya. Iya. Apa saja yang di sana yang Banyak. keanekaragaman hayati yang ditanam? Pohon apa saja yang langka itu yang ditanam? Kalau di saya sana? sebut ini kayaknya kami sudah menanam hampir 900-an jenis tanaman spesies, tanaman lokal, endemik dan langka. Iya. Dan itu seru di Denasa karena kami ceritakan tanaman-tanaman itu, kami kisahkan. Ya. Ada channelnya juga Pak untuk ini.
Kami punya sosial media sih, Sosial media. ada YouTube tapi tidak terlalu aktif karena banyak orang yang berkunjung malah. Ya seharusnya diaktifkan nanti Iya, itu mudah-mudahan bagus ya. Nanti kita Baik. akan bahas lagi. Kayaknya ada itu yang akan pertanyaan berikutnya. Baik, Ya, baik, Oke. baik. Nah, bicara tentang cara mengedukasi ini, kita ke ini dulu Pak, ke bagaimana sebagai makhluk bumi itu menyeimbangkan kebutuhan seniman akan bahan baku alami, misalnya tadi kayu langka, pewarna alami ini belum terlalu Baik. dijawab. Nah, bagaimana itu Pak? Begini saja ya, kita kan sebenarnya itu diminta ini ya, bahwa makanan yang terbaik itu adalah makanan yang kita tanam. Maka kayu yang kita pakai itu kayu yang kita pakai itu sebaiknya kayu yang kita tanam. Bisa dipahami? Kalau kita suka buat gitar dan kayu jenis ini, tanam itu tanamannya, jangan cuma pakai satu tanam dua, ya itu baru namanya minimal dua, itu namanya konservasi, menyelamatkan, ya kan? Iya. Ya makanya sebaiknya anak-anak itu diajari dari kecil tanam pohon, jadi nanti kalau sudah besar menikah pakai tanam pohon yang dia tanam, ya tidak? Atau orang menikah itu kenapa bukan itu kayu yang menjadi maharnya? Seru kan? Iya juga ya. Iya. Kan sekarang kan rata-rata itu tanah, uang, Iya. mobil. Makanya sebaiknya maharnya kayu. Karena banyak kayu itu mahal loh itu. Sulawesi itu banyak kayu-kayu kerennya. Ada namanya kayu kuku, itu keren uratnya dan langka juga. Biti itu bahan membuat perahu pinisi. Ya, Vitis kopassus. Masih banyak spesies yang lain di Sulawesi yang keren-keren. Ya, yang seharusnya memang orang Sulawesi kenal. Harusnya itu menjadi pengetahuan dasar kita sebagai orang Sulawesi. Iya, betul. Ya, supaya kita punya kepedulian, care, tidak sembarang menebang pohon, memberikan penghormatan kepada ini, karena kan semua itu kan bukan hanya memberi kita kayu, bunga, daun dan yang lain kan. Mereka itu mengikat air, menjaga ekosistem. Kayu besar itu bukan hanya dia yang situ. Di kayu besar itu akan berumah yang namanya burung beberapa spesies, ya tidak? Akan banyak semut yang berumah di situ. Mungkin nanti akan ada lebah yang bergantungan di situ. Dan spesies lain juga akan merambat di situ. Jadi kalau satu dibuang, maka berapa banyak spesies yang akan tidak dapat tempat lagi, ya tidak? Makanya kita tidak boleh sembarang menebang dan sebagainya. Sebaiknya ya kalau menebang ya dibuat yang lain. Dan tanaman-tanaman yang sudah menghasilkan anaknya itu jangan dibuang. Dia jadikan sebagai tanaman yang induk. Kalau tanaman induk hilang, bagaimana lagi kita bisa mendapatkan benih baru? Oke, baik. Nah, Denasa, bagaimana cara tak mengedukasi generasi muda agar mereka memahami bahwa menyelamatkan lingkungan juga berarti menyelamatkan identitas budaya mereka. Dan berikutnya, kalau bicara tentang era modernisasi ini atau modern ini, apakah digitalisasi juga ini atau bahan sintetis itu bisa menjadi solusi untuk menggantikan bahan alam dan dalam seni tanpa menghilangkan nilai sakralnya? Baik, edukasi ya. Iya, edukasi itu pekerjaan generasi kami. muda ya? Jadi Rumah Jenazah itu berdiri 2007. Oke. Dan memang edukasi. Kami sadar tempat kami itu bagi sebuah rumah luas. Sebuah rumah dengan tanah 1 hektar luas kan? Satu rumah dengan 1 hektar itu luas bagi kita. Tapi dibanding dibanding hutan raya itu kecil. Maka kami harus mendenyutkan dengan cara apa? Dengan cara mengajak mereka datang dan kami ajari. Jadi tanaman-tanaman yang saya bilang tadi itu 900 spesies itu kami jadikan media dan sumber ajar yang menyenangkan. Seperti saya bilang tadi, kami ceritakan, kami misalkan. Misalnya tanamannya dipakai saweri gading membuat perahu untuk menjemput calon istrinya di Cina namanya walenrang. Dan ketika dia dapat calon istri itu bernama Wechudei, maka berubah menjadi jinaguri. Kita ceritakan, kita kisahkan itu ceritanya, kita alurkan, kita storytelling di Denasa supaya menyenangkan. Dan di Denasa itu bukan hanya storytelling, kami rasionalisasi. Jadi anak-anak itu harus dirasionalisasi. Misalnya rambusa itu adalah 1 dari 5 spesies markisa dan tumbuh di mana-mana. Dan itu bagi orang khususnya orang Bugis dia sebutnya itu kande-kande ula, makanan ular. Tapi itu rambusa. Kami karena tidak mungkin itu makanan ular karena ular itu adalah karnivora dan dia herbivora. Kenapa ular ada di situ? Kami rasionalisasi ke mereka karena hanya dengan rasional mereka itu akan menjadi orang-orang yang bisa menemukan pengetahuan baru, rahasia lain dari penciptaan spesies-spesies bahkan penciptaan alam semesta. Itu karena hanya orang rasional yang bisa meneliti. Kalau tidak rasional susah itu meneliti. Ya, dia akan mungkin hanya menghubungkan dengan mitos dan seterusnya. Ya, jadi dia tidak bisa menjadi saintik, tidak bisa menjadi ilmu pengetahuan baru. Itu. Jadi kalau mau ya harus ke Denasa.
Dan itu memang sudah terjadi. Kami jadi kebun Denasa dan rumah Denasa itu sudah menjadi desa wisata, menjadi mitra dari Kementerian Pariwisata. Oke. Iya, kita juga menjadi kampung literasi karena ini bagian dari literasi. Mengajari mereka tentang spesies itu menjadi penting. Terus bagaimana dengan bahan sintesis? Mungkin bisa menjadi pilihan ya. Tantangannya itu adalah ketika dia sudah tidak dipakai susah diurai. Bisa dipahami? Kalau bahan alam mungkin masih bisa terurai dengan baik. Dan biasanya kalau bahan alam itu karena harganya mahal, maka kita menyayangi, dijaga baik-baik. Kayak lipas sabe yang harganya mahal itu disayang kan? Dan itu diturunkan sampai ke cucu, cicit, disimpan baik-baik. Tapi kalau sintesis itu pikir kan ada aja lagi bisa dibeli. Harganya biasanya juga lebih murah. Betul. Tapi nilainya juga kita mereka palsu nih. Ya tidak. Beda dengan yang asli. Betul. Itu. Jadi ya kita sebaiknya ya. Kita kan kayak sekarang itu lipat sabe kan kewalahan kita itu. Karena pakai sintesis. Iya. Iya, memang tantangannya kalau dia asli itu adalah perawatan. Yang lebih ribet lah ya. Menjaganya itu merawatnya lipat sabe tidak boleh basah. Ya, dan bagus juga sebenarnya membuat kita hati-hati sih nilai tambahnya, nilai positifnya. Tapi kita kayak memang betul kehilangan nilai. Tidak serak gitu makanya kalau palsu ya tidak. Iya betul. Saya dulu punya pernah periksa gigi, dia bilang tukang giginya, "Ndi, kalau ada mie itu yang palsu yang merasa enak mau mie kiamat." Nggak ada yang palsu. Tidak ada yang palsu yang baik. Tidak ada palsu yang baik dan nyaman. Iya. Itu. Tidak ada. Itu. Pokoknya ada efeknya lah. Iya. Ini tantangan sebenarnya. Dan itu sebenarnya instrumen, Mbak Anti. Iya. Itu kan kalau misalnya kita contohnya lipas sabe, itu kan menenun. Siapa sekarang yang digital native atau Gen Z dan generasi A yang tahu menenun? Ditanya juga mungkin menenun bertanya balik, apa itu menenun? Padahal menenun itu instrumen loh. Dulu perempuan tidak boleh menikah kalau tidak pintar menenun. Ini dulu ya. Karena menenun itu yang pertama mengajari perempuan kuat. Bayangkan itu kalau dia memintal jalan di bawah, karena kan kita semua dulu rumah panggung, belakangan pindah baru ada rumah bawah kan, rumah batu kan. Dulu rumah panggung, jadi di lantai bawah itu dia jalan 3 hari hanya untuk memintal. Bayangkan kalau perempuan jalan 3 hari untuk memintal, lalu dia warnai, setelah diwarnai jalan lagi 3 hari, berarti minimal 6 hari jalan ini. Kalau perempuan jalan 6 hari sampai di mana kira-kira? Mungkin sampai Sulawesi Tengah. Ya tidak. Dan kalau dia jalan, itu apa bedanya dengan orang yang sekarang itu yang merasa anak muda sekarang yang pergi lari-lari sore jalan dan perempuan terus dia duduk. Dia duduk itu berapa lama? Sampai setengah bulan duduk. Terus itu warna-warna tidak akan tercipta kalau dia tidak kreatif kan? Dan warna-warna itu tidak akan simetris kalau dia tidak fokus. Ya tidak. Coba sekeren apa? Ada tidak pendidikan sekeren itu di zaman sekarang? Coba, itulah kenapa perempuan dulu itu hebat dan melahirkan orang-orang hebat karena metode pengkaderannya hebat. Simple sih sebenarnya, dia bilang menenun, tanung, tapi dampaknya luar biasa. Mana ada bisa melahirkan sampai 12 anak kalau tidak kuat? Itulah kenapa mereka bisa menghasilkan sampai 1 lusin, ya tidak? Oke, betul sekali. Oke, banyak sekali yang kita mau bicarakan. Sebenarnya kembali lagi, sebenarnya apa dampak yang dihasilkan oleh rumah hijau Denasa untuk lingkungan sekitar atau sosial masyarakat yang ada saat ini? Ya, kenalah tadi ke generasi muda. Mungkin bisa dikembangkan dari media sosial juga itu, Pak. Denasa, boleh? Boleh. Langsung Denasa. Iya, tinggal sedikit nih waktu kita nih. Panjang perbincangan kita nih. Dan sekaligus nanti setelah ini closing statement lah. Baik. Denasa, silakan. Rumah Denasa itu kami inisiasi 2007 dan memang ada pendidikan. Jadi saya mulai Mbak Anti itu dari perpustakaan. Dulu saya kuliah di Unhas itu masih baru 97, saya masuk 96. Itu saya sudah buat perpustakaan pribadi. Dari buku-buku saya kumpul. Lah karena suka membaca, akhirnya tahu banyak hal karena suka membaca, mulai sadar bahwa ternyata tanaman itu keren. Dulu kita main-main di mana? Di bawah pohon, ya tidak. Mainan kita juga dari pohon, dari buah-buah. Dulu kita mau makan cari buah. Ya subuh pergi cari buah mangga yang jatuh, siang-siang pergi melempar buah daun dan segala macam. Itu pekerjaan kita, itu menyenangkan. Sekarang anak siapa yang pergi melempar daun? Di zaman sekarang. Coba pikir. Dulu kita pohon daunnya besar, maka kita ambil cabai.
tumbuk di akarnya itu yang kayak papan, dan karena kita berpikir dia akan kepedisan maka jatuhkan pohon buahnya, dan itu kadang terjadi, dan itu seru gitu, pengalaman yang luar menyenangkan gitu, dan tidak perlu mengeluarkan uang, sama teman. Itu yang menginspirasi saya membuat rumah jenazah. Dan rumah jenazah itu menjadi tempat belajar, tempat field trip. Hampir semua sekolah di keren di Makassar itu field tripnya di jenazah. Belajar keanekaragaman hayati, tangkap ikan dan segala macam. Tapi pada saat itu kami masukkan hal-hal baik. Ya, jangan buang-buang makanan. Tidak ada makanan bahan makanan yang hari ini ditanam besok dipanen, tidak ada. Menggunakan waktu dan sumber daya yang banyak. Belum lagi orang yang tanam itu kasihan. Kadang dia menangis kalau butuh air tidak ada air. Kadang dia menangis karena tidak butuh air lagi tapi hujan terus datang terus. Dan itu harus dihargai. Kayak itu jerih payah. Ya, pada saat kita makan, mungkin ada orang di luar sana mau makan tapi tidak bisa dimakan. Apa perilaku kita? Pergi ke pesta ambil menggunung, makan 3 sendok sudah itu simpan di mana? Di bawah kursi. Sedih tidak? Makanan kita itu lebih banyak hilang, 48% lebih dari makanan kita itu terbuang sebagai sampah. Itu. Jadi berapapun diproduksi sebenarnya kalau perilaku kita masih seperti itu tidak akan pernah cukup. Berapapun. Sebenarnya kita cukup mini, tapi karena perilaku kita itu. Jadi apa? Kami harap ikut peduli. Yang sangat substansi saja dulu ini. Jadi dulu kita berpikir mungkin kenapa urus seni. Seni itu penting. Gendang itu semuanya rebahan saja, dari mana bahannya? Semuanya dari alam. Tapi yang substansi dulu tidak makan dan minum. Siapa bisa bertahan hidup ini tanpa makan dan minum? Siklus hidrologi itu 40 tahun. Jadi saya minum air ini, nanti kalau ketemu air ini rezekiku 40 tahun lagi. Begitu lamanya. Apakah kita abaikan? Kita pikir sudah beli. Biar juga supaya terlihat keren, aku simpan sebagian baru. Padahal tidak boleh. Kita sudah beli, kita harus muliakan, kita hargai. Karena dia akan menjadi bagian dari tubuh kita, akan menjadi darah, daging, tulang dan seterusnya. Ya tidak. Betul. Nah, makanya kita harus muliakan semua itu, hargai, mengambil secukupnya. Ya, kalau kita lebih kasih orang lain yang membutuhkan, itu hal-hal yang substansi, dan ayo kita lakukan itu menjadi ciri kolektif sebagai orang Bugis Makassar, Mandar, Toraja dan Mandar dan Toraja. Kita harus buktikan bahwa kita orang-orang baik. Dan hal baik itu harus kita teruskan ke generasi selanjutnya. Itu menurut saya. Denasa kenapa tidak dikembangkan media sosialnya yang terakhir nih? Nah ini sekarang lagi kita mau bentuk tim. Karena saya juga secara personal saya baru pulang dari Jeneponto yang 3 hari di sana, minta untuk ketemu guru, penggiat literasi dan pustakawan untuk berbagi apa sih yang kami lakukan hampir 20 tahun ini. Agar mereka bisa terpentik untuk melakukan meniru atau memodifikasi apa yang kami lakukan. Memang kami butuh tim. Kita tadi tanya apa dampaknya? Generasi muda bisa melihatnya juga dengan apa yang diaplikasikan oleh Denasa kepada kita yang bisa dicontohi begitu. Tapi kami sebenarnya semua dokumentasi, kami simpan. Saya punya penyimpan data saya itu sudah 21 tera. Karena semuanya terdokumentasi dari awal sampai hari ini. Semoga YouTube-nya bisa ada ya. Iya, itu yang penting bahannya ada, nanti bisa dibuat. Mudah-mudahan semua itu tidak ada masalah ya, penyimpan kami itu bisa dimanfaatkan. Kami catat, kami dokumentasikan semuanya. Cuma memang nanti penyebaran ke sosial medianya itu yang akan tolong didoakan bisa siapa tahu ada yang pendengar yang mau bantu Denasa boleh nanti hubungi kami. Denasa, apa yang Denasa harapkan untuk keberlangsungan ekosistem kita yang ada saat ini? Yang terakhir closing statement. Baik. Tidak ada pilihan lain selain peduli. Kalau alam rusak siapa yang menderita? Kita sebagai manusia yang paling menderita. Jadi mau ngapain Ki Bede? Mau bertahan untuk merusak, berhenti untuk merusak. Ya, lebih baik kita berdamai dengan alam, melestarikan alam, hidup kita damai. Ya, ngapain punya mobil keren mewah dari merusak alam? Nanti kalau datang bencana itu hilang semua, orang yang disayangi juga hilang, akan ngapain? Ya, jadi bagus kita ikut, harus wajib memang. Tidak ada pilihan lain, kita harus peduli. Ya, kalau perlu ada bahan-bahan yang kita butuhkan, kayu dan lain-lain, tanya dari mana asalnya. Tidak mau kalau hutan yang diambil. Supaya ikut ini. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Darmawan Denasa, pemilik Rumah Hijau Denasa. Sukses untuk aktivitasnya di kebersamaan kita malam hari ini. Nanti lain kali mudah-mudahan bisa berlanjut lagi ya dengan topik yang berbeda ya Pak ya. Kayaknya seru sekali ya kita berbincang begitu ya. Sampai jumpa Denasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.